yo tak record di kuisan. Aku standby. Yo. Cara. Maaf. Iki siapa sih ngomong? Oke nih, karena kayaknya PowerPoint-nya udah muncul juga nih, kita langsung aja masuk ke materi kita pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini. Oke, kalau gitu aku serahin ke Mia selaku penyampai materi pertama. Silahkan nih. Kalian tahu nggak kalau definisi kesehatan itu diatur dalam undang-undang dan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Definisi kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi ini sejalan dengan definisi yang diterbitkan oleh WHO. Definisi ini juga menekankan bahwa kesehatan merupakan sebuah keadaan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Seseorang dapat dikatakan dalam kondisi sehat apabila memiliki tubuh jasmania yang bebas dari penyakit, memiliki gizi yang baik, mental dan rohania yang tidak terganggu, tidak gelisah maupun resah, memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain dan masyarakat di sekitarnya, serta memiliki sumber penghidupan untuk keberlangsungan kehidupan seseorang. Next. Nah, kalau untuk definisi promosi kesehatan ada banyak nih pengertiannya dari para ahli. Salah satunya adalah menurut WHO yang ada di Piagam Ottawa tahun 1986, yaitu promosi kesehatan adalah proses atau upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai keadaan sehat, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan dan mengubah atau mengendalikan lingkungan. Hal ini juga sama seperti pengertian definisi promosi kesehatan menurut Kemenkes tahun 2019. Terima kasih. Next. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang kesehatan dalam Islam. Disebutkan dalam surat Al-Maidah 8 itu ada yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sampulah kepala dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Hal ini menunjukkan jika Islam sangat memperhatikan kehidupan manusia dan telah memberi anjuran-anjuran untuk hidup bersih dan sehat. Next. Nah, sekarang kan ada 3 konsep hukum Islam menurut kesehatan menurut hukum Islam. Itu ada konsep rukun Islam, ada konsep rukun iman, dan ada konsep hukum Islam. Yang pertama itu ada konsep rukun Islam. Yang pertama ada membaca 2 kalimat syahadat. Kaitannya dengan kesehatan itu membaca 2 kalimat syahadat merupakan sebuah komitmen seorang muslim untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Maksudnya adalah kita harus selalu percaya bahwa segala penyakit dan kesehatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada melaksanakan sholat 5 waktu. Kaitannya dengan kesehatan itu sholat 5 waktu itu bukan hanya saja asal bergerak, tetapi di dalam gerakan tersebut terdapat banyak manfaat bagi kesehatan. Yang pertama itu pada gerakan sujud, yaitu di mana posisi jantung berada lebih tinggi dari posisi otak, sehingga aliran darah yang disuplai ke otak menjadi lebih maksimal. Yang ketiga itu ada melaksanakan ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini merupakan suatu kewajiban atau sunnah yang dimana kita bisa menahan hawa nafsu kita. Kaitannya dengan kesehatan adalah ketika ada seorang perokok aktif itu bisa ditahan hawa nafsunya untuk merokok, karena merokok itu merupakan penyakit yang sangat mengerikan bagi kesehatan, terutama pada jantung.
Kenapa harus ibadah puasa? Karena kita bisa menghemat waktu, juga menghemat kesehatan juga, terutama jantung juga itu bakal sehat dan berfungsi dengan baik. Yang keempat itu ada beribadah karena suci, haji bagi yang mampu. Pada saat melaksanakan ibadah haji, kita kan sering melakukan aktivitas berjalan kaki, seperti jalan kaki dari hotel ke Mekah, melakukan tawaf, melakukan ibadah syai, ataupun hanya sekedar berjalan-jalan. Kaitannya dengan kesehatan adalah jalan kaki itu bisa membakar lemak, menyehatkan jantung, meningkatkan ketahanan dan kekuatan tubuh. Next. Yang kedua ada konsep rukun iman. Menurut Ratodi, keterkaitan rukun iman dalam kesehatan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, rukun iman sebagai hal yang memperkuat ibadah dan kereligiusan seseorang sehingga dapat mengarah kepada unsur ketenangan, harapan, serta emosi yang positif. Yang kedua itu rukun iman dapat menciptakan suatu lingkungan yang mendukung dalam masyarakat karena konsep yang memiliki keterlibatan seorang muslim secara religius dan persaudaraan. Next. Dan yang ketiga itu ada konsep hukum Islam. Keterkaitannya konsep hukum Islam dengan rangkaian kesehatan Islami terletak pada fakta yang menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur masyarakat dengan menyediakan sebuah lingkungan yang menguntungkan bagi faktor tertentu. Terus dalam Islam, kesehatan termasuk hal yang paling utama. Sudah tertuang dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-5 yang diartikan bahwa hai orang-orang berselimut, bangkitlah lalu beri peringatan. Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu sucikanlah dan tinggalkanlah segala macam kotoran atau dosa. Segala aturan ini sudah terdapat dari Al-Quran. Misalnya adalah berwudu. Saat sebelum sholat, kita diwajibkan untuk berwudu dahulu agar bisa mensucikan diri dari kotoran-kotoran yang terdapat dalam tubuh. Serta Al-Quran juga mengharamkan minuman makanan yang kotor dan berbahaya untuk kesehatan maupun untuk hal yang lainnya. Nah, selanjutnya akan aku ambil alih ya. Di sini aku mau menjelaskan dalil-dalil tentang promosi kesehatan. Islam itu udah mengatur banyak banget tentang kesehatan di dalam dalil-dalilnya. Contohnya yang pertama ini dalil tentang kebersihan personal. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, selanjutnya juga ada surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menyurutkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, selain tentang kebersihan personal itu masih banyak lagi seperti kesehatan lingkungan dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang membahas tentang kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Terus ada dalil tentang kesehatan nutrisi yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang mengatur tentang berpuasa agar, kan kita udah tahu sendiri ya, puasa itu manfaatnya buat kesehatan itu banyak banget gitu kan. Terus selanjutnya ada tentang kesehatan mental yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 164, surat Al-Fat ayat 4, dan surat Yunus ayat 57. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dan implementasi promosi kesehatan dalam Islam. Nah, yang pertama itu ada personal hygiene dan sanitasi. Contoh dari personal hygiene sendiri dalam Islam adalah diwajibkannya mandi junub. Selain itu juga terdapat beberapa hadis mengenai kebersihan tangan dan anjuran mencuci tangan. Hadis yang menjelaskan salah satunya adalah yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bentuk dan implementasi promosi kesehatan yang kedua yaitu kesehatan makanan atau nutrisi. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Makanan yang halal dan thayyib artinya makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Next. Yang ketiga ada epidemiologi atau preventif penyakit menular. Beberapa perilaku preventif penyakit menular seperti melakukan karantina apabila terjangkit penyakit, menjauhi daerah pandemi wabah penyakit, senantiasa menjaga kebersihan dengan menerapkan protokol kesehatan, berobat ke dokter, dan mengikuti semua petunjuk preventif dan terapinya. Bentuk promosi kesehatan epidemiologi ini sangat terkait dengan keadaan sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Saat ini kita juga dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti protokol kesehatan 5M, seperti memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan mencuci tangan. Next. Selanjutnya ada kesehatan seks. Kesehatan seks ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seks, embrio, dan perkembangannya, pendidikan seks, seperti cara memilih istri, bahkan program pendidikan tentang hubungan seks yang aman, juga mengenai kebersihan seks seperti mandi setelah bersetubuh, istinja setelah kencing dan buang air besar, dan tidak mengoleh istri ketika haid, diharamkan zina, homoseksual, atau onani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Via. Ya, terima kasih banyak Adinda. Oke, untuk bentuk-bentuk dan implementasi dari promosi kesehatan dalam perspektif Islam itu sendiri, yang selanjutnya ada kesehatan jasmani atau olahraga. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tadi ada berbicara tentang kesehatan nutrisi. Nah, tentunya kesehatan nutrisi apabila tidak dibarengi dengan gerak, maka itu hanya sia-sia gitu loh. Percuma saja kalau misalkan nutrisinya terpenuhi, tapi untuk jasmaninya itu masih belum bisa bugar gitu. Jadi dalam Islam juga memerintahkan agar kita umat Islam untuk mengikuti berbagai olahraga yang dianjurkan Rasulullah, seperti berkuda, berenang, lari, jalan cepat, dan memanah. Ya, walaupun tidak harus itu, tapi setidaknya kita dapat berolahraga dari hal-hal yang sederhana saja. Yang terpenting adalah kita menggerakkan tubuh agar tubuh kita juga bisa bugar dan sehat. Oke, selanjutnya ada kesehatan kerja. Nah, di dalam Islam juga menjelaskan mengenai kesehatan bagi pekerja. Di sini tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwasanya dalam suatu pekerjaan itu tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya bekerja merupakan salah satu ibadah atau jihad dalam Islam, seperti itu. Apabila ketika bekerjanya itu dengan sehat, dengan bugar, dan terjaminlah kesehatannya, nah otomatis nanti produktivitasnya juga akan baik gitu, sehingga ibadahnya juga baik pula. Kemudian yang selanjutnya ada kesehatan ibu dan anak.
Dari sini Islam juga mengatur ya mengenai bahwa wanita itu boleh menjaga jarak dan juga mengatur kehamilan. Nah, dengan cara apa? Biasanya mengatur jarak kehamilan ini bisa dengan cara melakukan breastfeeding atau menyusui gitu. Biasanya seperti yang kita ketahui ASI itu diberikan selama 6 bulan. Tetapi kalau dalam Islam sendiri untuk pemberian ASI atau kegiatan mengasihi ibu ke anaknya itu kurang lebih bisa sampai usia 2 tahun seperti itu. Dan yang terakhir ada kesehatan mental. Nah, biasanya kan kita nggak asing lagi nih sama yang namanya kayak pergalauan gitu kan. Nah, tentunya kalau berbicara tentang galau itu pasti banyak sekali cara yang akan dilakukan gitu loh untuk mencari sebuah ketenangan. Nah, kerap kali kebanyakan orang maksud saya itu menyalahkan cara untuk mencari ketenangan itu sendiri, padahal jelas sudah di dalam agama Islam itu sudah diatur bahwasanya untuk mencari ketenangan dan ketentraman hati itu bisa dengan beribadah kepada Allah. Dengan tersebut tujuannya itu agar terbebas dari etika dan tradisi jahiliyah yang mewarnai pikiran mereka dengan kebodohan dan khurafat. Nah, khawatirnya dalam hal ini adalah dapat menjerumuskan ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam sendiri. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Leonika. Nah, selanjutnya, strategi promosi kesehatan dalam Islam. Dalam upaya promosi kesehatan, juga perlu menerapkan strategi promosi kesehatan ada kaitannya dengan Islam. Promosi kesehatan dapat dilakukan seperti metode dakwah dan syura. Promosi kesehatan dapat dilakukan melalui dakwah seperti yang dilakukan para mubalik. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Mereka itulah yang beruntung. Nah, Pro sendiri memiliki arti konsultasi. Jadi selain promotor kesehatan berperan dalam mengajak masyarakat itu hidup sehat, promotor juga bisa membuka layanan jasa konsultasi sehingga dapat meningkatkan antusiasme masyarakat. Nah, strategi model 5 tahap perlu diterapkan karena ada kaitannya dengan promosi kesehatan dalam sudut pandang Islam. Model 5 tahap oleh BRAF ini terdiri dari yang pertama, silahkan next. Ada analisis masyarakat. Nah, di dalam sini itu promosi kesehatan membutuhkan keterlibatan tokoh agama atau pemangku adat, nilai, dan budaya dalam masyarakat. Sehingga promotor kesehatan tidak melupakan budaya yang ada di masyarakat. Nah, harapannya masyarakat itu mampu untuk menerapkan promosi kesehatan seperti yang dilakukan oleh promotor kesehatan. Selanjutnya yang kedua, next please. Ada desain dan inisiasi. Nah, di tahap ini itu berfokus pada syuro, yang artinya konsultasi. Jadi promotor kesehatan harus mampu merangkul masyarakat sehingga masyarakat dalam suatu komunitas tersebut dapat saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Nah, yang ketiga, next, ada implementasi. Ya, implementasi yaitu penerapan bagaimana promotor kesehatan dapat mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Yang keempat, ada pemeliharaan konsolidasi. Nah, di sini menggunakan konsep zakat, wakaf, dan sodakoh dapat menyediakan baik struktur finansial dan struktur lainnya di masyarakat yang mendukung kepentingan umat ditangani dan dapat dieksploitasi untuk manfaat intervensi kesehatan. Lalu yang kelima ada penyebaran dan penilaian ulang. Promotor kesehatan mampu menyelesaikan intervensi promosi kesehatannya secara sukses berdasarkan sudut pandang dari masyarakat itu sendiri terhadap kesehatan dan perilaku kesehatan. Begitulah strategi promosi kesehatan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Penjelasannya keren banget, menambah wawasan kita banget. Gimana nih Sin, menurut kamu ada hal yang beda nggak sebelum teman-teman nih presentasi sama setelah teman-teman presentasi nih?
ternyata Masya Allah banget ya. Kenapa? Karena ternyata Islam itu indah banget, segitu indahnya. Karena apa? Dia mengatur banyak hal yang bahkan sebenarnya kalau dipikir-pikir itu hal yang duniawi gitu loh, paham nggak sih? Tapi ternyata di dalam Islam pun dan dari sini aku juga belajar sebenarnya ternyata emang kita nggak bisa cuma berpegang pada ilmu satu cabang keilmuan doang, jadi emang harus imbang gitu. Jadi ilmu agama oke, ilmu duniawi juga oke. Oke, bener banget sih. Kalau kamu gimana? Sih, jadi kita sebagai orang Muslim harus bangga karena Islam itu agama yang mengatur keseluruhan, bukan hanya satu bidang aja gitu. Jadi menurut aku sebagai seseorang yang akan berkecimpung di dunia kesehatan, kita tuh nggak sepatutnya untuk membeda-bedakan nih, kita mempelajari ilmu kesehatan yang lebih prioritas atau agama lebih prioritas, tapi kita harus mempelajarinya dan mengimplementasikannya dengan seimbang gitu. Oke. Jadi di sini gimana nih teman-teman semuanya atas presentasi dari kita semua? Semoga suka ya. Kita dari MC mewakili teman-teman yang berpresentasi hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kita baik secara tutur kata ataupun perilaku. Gimana nih? Mungkin ada tambahan dari Sinta nih. Kayaknya itu aja sih, semoga bermanfaat untuk semua yang terlibat di dalamnya, materi maupun teman-teman yang mendengarkan materi dari kami gitu. Kayaknya kita cukupkan aja ya, karena kalau durasi juga. Oke, kalau gitu sekian yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.